Terus selanjutnya bagaimana? Aku pakai latar belakang seperti ini. Nomor 21 ya. Nomor 21 metu, wingi metu. Metu ya. Yang ora salah yang menangi soal ge. Salah satu perbedaan PTK dan non PTK adalah alur penelitiannya. Berikut ini alur PTK yang benar. Alur PTK yang benar itu akan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Nek non PTK biasanya observasi di situ ya kadang-kadang. Kadang nek sing non PTK perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, tembe refleksi. Tapi jarang dewek orang garap ke. Masalah sing di PTK apa ya sing penting. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Wujudnya perencanaan apa? Perencanaan tindakan dalam PTK wujudnya perencanaan PTK ya gawe RPP gitu loh, RPP sing jelas RPP. Ini termasuk perencanaan gawe RPP. Iya. Perkara dhewek gawe latar belakang apa ora kowe mengko gitu ya. Kowe dalam tata tulis tapi dalam perencanaan wong PTK digawe RPP. Yang kedua adalah pelaksanaan tindakan ya action. Actionnya. Yang dimaksud observasi adalah mengobservasi data hasil pembelajaran ya. Pembelajaran. Jadi sampai ngoreksi baik itu penilaian kinerja, penilaian observasi, penilaian tulis maupun tidak tulis, dan gue observasi jenengane. Blanko setelah ketemu hasil akhirnya jret di bawah KKM lan jenengan tembe refleksi. Nang apa ya? Nah, gue. Tembe balik lagi gue. Dalam PTK sing wong sering salah gue, dalam PTK itu tidak harus lulus KKM semuanya. Gue sing harus kudu ngerti. Sing penting dalam PTK ada peningkatan. Gue tok jane. Ya iya. Contohnya maune sing ora lulus loro, esuk jadi ora lulus telu, gue ada peningkatan itu ya. Itu ya. Kadang-kadang dewek lucu. Wis ngerti dine soal sing gampang ora ngerti, esuk refleksine ngai soal sing angel ya. Ora bisa. Nomor rolikur. Nomor selikur apa miki? Jawabannya perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Nomor rolikur ya. Salah satu etika PTK, informed consent. Informed consent gue anak izin lah. Memberi informasi. Izin. Jangan garap mengadakan penelitian, izin disit. Nek kanun jenengan nang kelas biasanya ya izin maring kepala sekolah. Nek kelasnya wong liya izin maring kelasnya wong liya. Jenengan misalnya guru kelas loro garap mengadakan penelitian kelas 1 apa kelas 3 kayak izin. Kelasku harus pinter-pinter kabeh ya gue misalnya. Ya gue ora tak teliti kelasku ya gue. Yang kelas yang jenengan wae ya gue misalnya kayak gue. Nomor 13. Hal tersebut termasuk dalam tahap refleksi, mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan berdasarkan data observasi. Oke, jenengane refleksi. Nomor 1 refleksi ya. Merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini. Refleksi bukan apa itu gue? Refleksi ya, refleksi apa itu? Merenungkan dampak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Iya, refleksi diri iya, tapi refleksi PTK bukan. Maksudnya orang
Merenungkan kembali dampak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Refleksi iya, tapi refleksi PTK bukan. Orang sesuai konteks ya. Peneliti mengalami keadaan dan kendala tindakan. Kini kene refleksi apa observasi ya? Refleksi apa observasi ya? Oh, nek mengingat dan merenungkan kembali refleksi ini ya. Peneliti mengalami keadaan dan kendala tindakan. Ki nang endi ge? Nang pelaksanaan ya, bukan nang pelaksanaan tindakan ya. Peneliti mengamati proses tindakannya. Berarti ge? Observasi. Sing bener berarti sing ndi ge? 1 2 itu ya. Iya. Walaupun sing nomor loro gue bukan refleksi PTK ya, bukan refleksi PTK. Tapi kan bisa motivasinya kurang. Oh, iya. Merenung. Jangan kosongkan pikiran. Tapi nek nomor telu ke diganti udah mengalami, tapi mengamati ya, mengamati ya. Nah, seumpama mengamati keadaan dan kendala berarti mengamati keadaan dan kendala tindakan berarti masuknya observasi apa refleksi? Sudah masuk ke refleksi. Mlebu ke refleksi. Mengamati keadaan dan kendala selama tindakan. Gue mlebu observasi nek diganti mengamati. Nek proses tindakannya gue observasi. Nomor 4 gue observasi. Jadi gue bisa di ping sing D ya. Sing D. Berarti sing D. 1 2 3. Iya 1 2 3. 1 2 3 sing B kan? Nek diganti mengamati gue. Diganti bae gue. Nek sing mengalami gue masih dalam proses masalah kalau diganti orang aja apa ya? Ana ya 1 2 tok ya sing A ya. Apa-apa. Sing penting konteknya bae. Nomor 4 likur ya. Salah satu langkah dalam PTK adalah refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar. Latar itu bisa tempat, waktu, suasana, dan kegiatan suatu tindakan. Hal tersebut ciri PTK. Nah, nangkene sing kudu di gue adanya refleksi. Refleksi ya. Kritik refleksi, gue kritik terhadap latar. Ya, kritik terhadap latar. Oke, keras. Terus misalnya kepriwe kritik terhadap latar. Tempatnya kelasnya terlalu sempit. Jenengan mulang matematika jam 11. Ya bocah wis kesel iku maksudnya. Misalnya kayak gue jenenge kritik refleksi. Kritik dialektif. Gue apa gue? Terhadap kejadian. Dialektif. Jadi kritikan terhadap fenomena atau gejala yang ditelitinya, yang selanjutnya guru tersebut melakukan pemeriksaan terhadap konteks hubungannya yang menyeluruh. Jadi kabeh. Kolaboratif gue guru mengadakan PTK dengan pihak-pihak lain, contoh kerjasama karo LPPMP, karo dosen, karo teman sejawat termasuk kolaboratif. Resiko berani mengambil resiko, yaitu ciri PTK resiko, berani mengambil resiko. Ora peduli ibaratnya kesimpulannya nyong salah misalnya.
Misalnya GPTK kesimpulannya salah. Kesimpulannya salah misalnya kayak bahwasanya pembelajaran IPA bab bagian ibaratnya peredaran darah dapat diajarkan menggunakan sedotan. Hipotesis jenengan kayak gue berhasil nganggo sedotan. Maka saya menyimpulkan bahwa upaya peningkatan pembelajaran mengenai materi pembelajaran darah dapat mengatasi kesulitan belajar tersebut. Jadi kesimpulannya kayak misalnya. Tapi kenyataannya nek diterapkan nanggon dia kan ora bisa. Nah, gue kan kesimpulan hipotesis meleset. Tapi walaupun meleset, gue dalam sifat PTK itu bisa boleh mengambil ciri PTK yaitu resiko, itu berarti mengambil resiko walaupun mungkin hipotesisnya salah. Beda dengan penelitian non PTK karena sifatnya dia akan dijual kepada umum. Dijual kepada umum maksudnya idenya itu akan diperjualbelikan. PTK kan idenya tidak akan diperjualbelikan karena dia hanya untuk menyelesaikan permasalahan guru itu. Susunannya jamak. Jamak gue maksudnya bersifat dialektif, reflektif, sing mau partisipatif, kolaboratif. Gue sing mau susunan jamak gue. Bersifat dialektif mikir menyeluruh. Reflektif mikir observasinya berdasarkan berbagai sebab yang ada di belakangnya. Partisipatif dengan melu dalam gue. Kolaboratif gue mengajak beberapa pihak bersama bisa. Nomor selawe berarti jawabannya refleksi mikir ya. Nomor selawe. Perhatikan kegiatan di bawah. Memilah mengklasifikasi permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah yang mengalami, serta tingkat frekuensi yang timbulnya masalah tersebut. Mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyak siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan. Nomor 3, menuliskan semua permasalahan pembelajaran yang perlu diperhatikan. Kegiatan di atas dilakukan pada saat bis action apa burung ya? Bis action apa burung? Memilah, mengklasifikasi permasalahan. Bis action apa burung? Burung ya. Dalam PTK kan ada masalah. Sawise masalah gue kan masalah apa kan harusnya pertama sawise nemu masalah ngapa? Langkah-langkah PTK. Ya, mengidentifikasi masalah. Gue berarti langkah-langkah gue mengidentifikasi masalah. Ana menuliskan semua permasalahan yang perlu diperhatikan, kan menuliskan masalah. Dalam mengidentifikasi masalah ada membuat batasan masalah. Nek nomor 1 gue jenengane membuat batasan masalah. Karo nomor loro gue jenengane membuat batasan masalah. Tapi nek digabung 1, 2, 3 gue jenengane mengidentifikasi masalah. Karena dalam mengidentifikasi masalah ada membuat batasan masalah. Kayak gue. Jadi di dalam identifikasi gue ada dibuat batasannya. Nek membuat rumusan masalah biasanya wujudnya nganggo apa? Kalimat tanya. Nah setelah ada rumusan masalah, menet tujuan penelitian. Nanti menjawab menjawab dengan hipotesis yang Anda punya. Walaupun nanti akhirnya mungkin salah, itu ora masalah. Hipotesis kan asumsi sementara, solusi sementara yang dianggap tepat. Nomor 6 berarti gue jawabannya sing B ya. Nomor 6. Nomor selawe ya, niki. Sing jawabannya berarti sing mengidentifikasi masalah. Nomor 6. Siswa kurang aktif selama pembelajaran. Guru tidak memanfaatkan media dalam mengajar. Guru masih memanfaatkan metode ceramah dalam mengajar. Rata nilai ulangan harian IPA atau matematika bisa, IPS bisa,
mengenai tergantung mata pelajarannya, penggolongan makhluk hidup kue anu sebab IPA, nek matematika ya mungkin bangun ruang atau diane masih di bawah KKM. Rumusan masalah berarti harus menggunakan kata tanya. Ya, rumusan masalahnya. Dalam rumusan masalah biasanya harus ada permasalahannya, ada metodenya, dan ada masalah spesifik yang harus diselesaikan. Ya, ana metode, ana permasalahan spesifik sing diselesaikan. Next sing A, bagaimana cara menerapkan model match of the match dalam pembelajaran? Match of the match siapa? Match of the match, mencocokkan ya, bisa menjodohkan, bisa kayak gue, menjodoh-jodohkan. Bagaimana hampir picture and picture kan mengurutkan, ya bisa masuk dalam match of the match. Next sing A, apakah sudah ada kata tanyanya? Wis ya. Sana kata tanya wis. Sing keloro pertanyaannya ana modele? Ana. Spesifik permasalahan yang diselesaikan? Tidak ada, maka salah. Ya, tidak ada materinya. Sing B, ana kata tanyane? Ana. Ana metodene? Tidak ada, berarti salah. Sing C, ana kata tanyane? Ana. Ana metodene, modele? Ana. Ana materine, berarti spesifik yang materi yang diselesaikan ada ya. Next sing D. Sing D ana kata tanya. Ana terus ana model. Ana model. Ana spesifik materi yang diselesaikan. Baca kalimat tanya nih. Ana cara menyelesaikan materi sing spesifik? Tidak, karena pertanyaan apakah itu tidak akan menghasilkan langkah-langkah yang spesifik. Jawabannya ya, ora. Itu bisa gitu kan? Ya. Apakah pengaruh? Nah, itu bisa. Bisa singkat sekali. Bukan jawabannya langkah, dalam PTK kan langkah. Ya. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi? Kenang kono anak kata tanya, anak ya, anak model, ora ya, berarti ora. Itu hanya pertanyaan biasa, Jadi walaupun sudah menggunakan bagaimana, belum tentu dia bisa dijadikan rumusan masalah, karena dia tidak menawarkan penyelesaian, gitu. Tidak menawarkan penyelesaian dalam rumusan masalah, dia harus menawarkan penyelesaian. Jelas gue ya, nomor sing 26 ya, sing C gue berarti ngesuk ngergai rumusan masalah gue kan kono. Masalah rumusan masalah kan digawe judul apa ya? Iya, digawe judul. Jadi ngesuk kemungkinan soalnya gue kan ada rumusan masalah ini dibuat judulnya bagaimana? Ada permasalahan ini rumusan masalahnya bagaimana? Yang penting konten-kontennya gue jelas dalam rumusan masalah. Nomor 17 yang termasuk prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengko jenengan ngecek maning dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Gue ditulis pokoknya jenengan gue. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 wingi wis ya seminggu wingi ya. Wis disinggung. Unsur-unsur penyusunan RPP nang kono sing nomor 1 berpusat pada peserta didik. Berarti partisipasi aktif peserta didik gue benar, karena berpusat pada peserta didik. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal setiap satuan pembelajaran. Iya, tetapi tidak ada dalam prinsip penyusunannya. RPP kudu kayak gue, tetapi itu tidak ada, itu maksudnya. Tidak ada dalam prinsip penyusunan. Ada perbedaan individual antara peserta didik yang antara lain kemampuan awal dan motivasi belajar. Ya. Gue mikir termasuk dalam gue mikir apa jenane? Berpusat pada peserta didik, masih dalam konten itu.
Penerapan teknologi informasi komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif. Ya. Jadi terintegrasi. Nomor 5, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya. Ya. With prinsip RPP keterkaitan dan keterpaduan. Jadi prinsipnya aslinya anak papat. Berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya literasi, Budaya literasi gue membaca dan menulis ya. Nek nang Permendikbud gue pengembangan budaya membaca dan menulis. Tapi disingkatnya literasi bae lah itu ya. Sing ketelu, adanya pemberian umpan balik dan tindak lanjut setelah RPP. Sing kepapat, ada keterkaitan dan keterpaduan antara KD dan materi pelajaran. Berarti sing salah nomor loro. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, kudu 2016 nek aku salah kelingan. Nomor tapi sing terbaru pancen 2016. Urung ya? Wis sepurung ke nomor wis ya, siki nomor 28 ya. Nomor 28. Perhatikan unsur-unsur tujuan pembelajaran. Nah, ini ana indikator siki unsur-unsur tujuan pembelajaran. Unsur tujuan pembelajaran yang harus ada, 1, harus ada audien. Audien ge wonge. Peserta didik dicantumkan. Betul. Gue audien. Misalnya gawe kayak gini. Peserta didik dapat tujuannya. Peserta didik dapat mengerjakan penjumlahan. Gue nang kono wis ana audiene ya. Ana audiene. Terus yang kedua ana degree. Degree apa degree? Hasil ya, hasil yang dihasilkan misalnya dengan benar apa gue. Terus tujuannya mungkin nek degree-ne berarti misalnya peserta didik mampu mengerjakan perkalian dengan benar. Degree-ne apa degree-ne? Degree-ne mengerjakan perkalian. Terus kondisinya apa? Kondisi yaitu batasan yang dikenakan kepada peserta didik, atau alat yang digunakan. Berarti nangkono harus ada melalui, kan? Ana melalui kan? Apa menggunakan papan perkalian peserta didik, kondisi jenengane. Atau melalui. Nah, gue melalui video pembelajaran atau melalui metode gambar, mencocokkan gambar, siswa mampu memahami proses pembuatan kopi dengan benar. Berarti kondisine nang kata melalui kondisine. Si audiene siswa, degree ne hasil. Behavior apa? Perilaku spesifik yang dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai pengalaman belajar tersebut. Memunculkannya kepriwe gue? Ya gue termasuk perilaku gue nih. Nang kalimat mikirnya sing di menguasai materi dan dengan benar, dengan tepat gitu ya. Berarti sing salah nomor ndi gue. Jadi audien nomor siji gue audien ya, ditulisipin nang sampingnya. Nomor siji gue audien, nomor loro tingkat keberhasilan peserta didik gue degree. Nggo ene loro. Sing nomor 4 gue condition, nomor 5 gue behaviors. Sing salah berarti nomor 3. Karena nomor 3 kemampuan spesifik sebelum ya. Next setelah bisa bener ya.
Next setelah gue bisa bener. Next setelah berarti masuk ke dalam pengertian degree ya. Next setelah gue masuk dalam pengertian degree. Tapi karena di sebelum, gue berarti kan prakondisi. Maksud orang nomor telu. Nomor telu gue anak kata sebelum. Ah, gue kadang orang matpong. Kata sebelum baik bisa berpengaruh. Angger nang kono kata sebelumnya dihapus, kemampuan yang spesifik peserta didik setelah memperoleh pelajaran, gue masuknya dalam degree. Tapi karena ada kata sebelum, dia tidak jadi degree, tapi prakondisi, pra sebelum terjadi. Jadi nomor telu salah. Intinya kayak gue. Berarti sing bener 1, 2, 4, 5. Oke, semua. Oke, mau memahami nih. Nomor kita diterjemahna nomor 1. Peserta didik sing A, kita teliti sing A ya. Niki harus punya 4 unsur, audien, degree, kondisi, behaviors. Sing pertama, peserta didik sing A ya, peserta didik audiene ana ora? Ana ya. Degree-ne ana ora tujuane? Degree-ne ana ora degree-ne? Hasil akhirnya ana ya. Perbedaan rangkaian listrik. Behavior nang kene kata apa? Di garis bawah behaviornya. Kata menjelaskan. Iya, menjelaskan gue behaviors. Degree-ne gue perbedaan rangkaian listrik dan paralel. Materi yang diinginkan itu degree-ne. Hasil yang diharapkan. Menjelaskan itu behaviors. Kan bisa diganti ibaratnya kondisi apa iki behaviors bisa diganti membedakan kan bisa kan? Perilakunya siswa. Lah sing dimaksud C1, C2, C3 termasuk gue. Termasuk perilakunya, menjelaskan masuk perilaku. Ya. Behaviors. Termasuk juga behaviors. Gue didelang dhuwure maning, perilaku spesifik yang dimunculkan. Jadi kondisi terakhir, cepira gue maksudnya gue. Nah sing B. Anak audiene, anak ya, degree-ne anak ya, perbedaan gue ya. Kondisinya anak, alat, melalui singkatan melalui dengan, itu anak orang maksudnya nih lo dalam melalui menggunakan nih gue. Misalnya melalui metode role playing, siswa mampu memahami cara jual beli di pasar dengan benar. Melalui metode role playing itu dinamakan kondisi. Karena di situ memaparkan sebuah metode atau alat ke kondisi jenengane. Metode dan alat. Biasanya diletakkan di awal. Ke kondisi. Iya, melalui. Ya. Kongkon jenengan buka buku kayak maning, buku guru. Nang kana kan ana tujuan pembelajaran. Lah kok nang kana kudune ana behaviors. Sing C kue ora nana kondisine karo sing B ya. Sing D ana kondisine. Ana kondisine. Kondisine ana ya, setelah melakukan praktikum. Nah, kemudian audiene ana peserta didik. Terus kemudian degree-ne apa langsung mengkene dapat menjelaskan berarti gue behaviornya ana ya. Degree-ne perbedaan rangkaian listrik dengan yakin. Kira-kira dengan yakin itu ya. Yakin orang mesti bener itu ya. Kecuali profesor itu ya. Berarti ke sing D salahnya nang dengan yakin. Berarti jawabannya sing C ya. Cukup ya. Sing E ya. Dengan benar. Disentong soalnya. Cukup.